Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tanti atas Sama-sama. kesediaannya nih. Insya Allah. Saya wawancara dalam rangka menggali pengalaman Ibu dalam rangka pengambilan keputusan. Selama ini Ibu sudah berapa lama nih untuk menjabat kepala sekolah? Kurang lebih 3 tambah 2, 5, 5, 10, 15, 16 tahun. 16 tahun, waktu yang sangat lama ya Bu, untuk Alhamdulillah. pengalaman yang luar biasa. Mudah-mudahan dari pengalaman Ibu nanti saya dapat mengambil hikmah dan ilmu yang bisa saya terapkan di kelas nanti. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya sampaikan kepada Ibu terkait dengan pengambilan keputusan yang pernah Ibu laksanakan sebagai kepala sekolah, baik di sekolah ini maupun di sekolah-sekolah sebelumnya. Pertanyaan pertama nih Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, apakah Ibu pernah mendapatkan atau mengalami kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika maupun kasus rujukan moral? Baik, sebenarnya sih selama saya jadi kepala sekolah banyak sih masalah, tapi tidak saya langsung tangani. Jadi saya serahkan dulu ke guru masing-masing kelas ya. Misalnya terjadi pada kelas 6 ya guru kelas 6, kelas 5 ya guru kelas 5 dan seterusnya. Itu selalu saya beri kesempatan ke guru-guru baru. Kalau beliau mereka kesulitan, sudah nggak bisa mengatasi atau belum sempat mengatasi, baru saya turunkan. Alhamdulillah ya bisa diatasi dengan baik, karena kami sudah dengan cara bagaimanapun alhamdulillah orang tua legowo, anak-anak pun lebih aman lagi. Berarti pada saat penyelesaian kasus tersebut untuk jenis kasusnya, apakah ada yang merupakan kasus dilema etika dan atau kasus rujukan moral? Kedua-duanya ada sih ya, ada gitu. Tapi ya alhamdulillah bisa diatasi. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika maupun yang merupakan rujukan moral? Sebenarnya selama saya jadi kepala sekolah itu dengan cara mengamati dulu, karena saya kan paling suka sama anak-anak ya Bu. Jadi masuk kotor kelas, kalau sudah di kelas terlihat nyata saya bagaimana cara solusinya saya simpan dulu, saya catat dulu. Terus di luar juga saya melalui pengamatan juga ternyata anak begini ya saya catat dulu. Jadi saya data siapa saja anak-anak itu yang punya kasus itu, yang bermasalah itu. Alhamdulillah ya, dengan cara tadi data-data itu saya kumpulkan, kemudian saya panggil satu persatu, saya atasi dengan ya memang membuat jadwal otomatis, tapi saya nggak pernah dijadwal secara detail, enggak. Jadi kalau begitu ada kasus saya langsung tangani, Tadi kan sudah ada kasus ya Bu ya, yang sudah pernah Ibu alami. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama jika pada kasus tersebut itu ada dua keyakinan yang nilai yang sama-sama benar? Saya itu tidak mengambil keputusan begitu saja ya. Misalnya ini tadi terjadi kasus anak, biarkan dulu lah, saya panggil gurunya dulu, ada apa sebenarnya anak ini. Jadi saya musyawarahkan sebenarnya anak begini Bu. Jadi melihat kasus si anak itu jadi dari keluarganya bagaimana, permasalahannya bagaimana, kenapa terjadi seperti itu saya telusurin. Jadi biar jelas permasalahan anak ini, apakah memang di rumahnya memang anak ini seperti itu, atau terjadi karena kenakalan di sekolahan, terpengaruh dari teman-temannya atau bagaimana. Itu betul-betul saya amati. Jadi tidak mengambil keputusan begitu saja langsung memvonis, katakanlah memvonis anak itu ternyata anak begini gitu. Tapi di belakang itu kan anak ternyata punya permasalahan masing-masing, kondisi dengan melihat kondisi keluarga maupun kondisi lingkungan, semuanya saya identifikasi. Tadi kan berarti sudah ya Bu ya. Nah, untuk
karena tadi tidak langsung diputuskan, ada identifikasi masalah dulu segala macam. Nah, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selain kegiatan tadi? Jadi tadi kan dengan orang tua ya, dengan siapa, guru dulu. Nah setelah itu saya pertemukan, saya memanggil orang tua, hanya dari hati ke hati lah, tidak secara frontal. Saya sama orang tua tidak. Kenapa? Alhamdulillah orang tua juga mengungkapkan secara jelas gamblang bahwa anak ini begini Bu. Malah orang tua pun sempat ucapan terima kasih, mohon maaf. Jadi saling enak lah, kami berkomunikasi itu enak banget. Jadi menjalin kerjasama yang tidak ada ini. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika itu, dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Yang efektif. Hal yang sudah efektif. Memang secara rutinitas, karena kebetulan waktu itu kan kepala sekolah diizinkan masuk kelas ya. Jadi secara klasikal per kelas saya masuki, maksudnya saya masuk ke kelas ya, bukan saya masuk ke kelas. Secara rutinitas minta waktu ke guru untuk melakukan pembinaan pada anak-anak, baik etika maupun pembelajaran maupun hal yang sosial. Semuanya saya coba itu saya sampaikan ke anak-anak. Jadi anak-anak itu akan terbuka hatinya, terbuka matanya bahwa hal-hal yang kecil pun harus kita lakukan sebaik mungkin, karena ini adalah bekal untuk hidupnya gitu. Jadi tidak anak itu tidak buta dengan apa sih saya tujuannya untuk belajar itu untuk apa, kan tidak tahu, banyak yang tidak tahu. Yang penting asal berangkat ke sekolah gitu. Padahal sekolah itu tujuannya untuk ini itu. Nah akhirnya anak terbuka hatinya untuk mau mengubah dirinya menjadi anak yang lebih baik gitu. Sekali ya Bu ya. Nah kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Tantangannya memang kalau kebetulan menjumpai orang tua yang betul-betul keras itu, rasa takut sih tidak, cuma kadang-kadang kok kaku banget itu, karena ya nggak masalah sih, karena orang tua otomatis membela anaknya, merasa anaknya itu paling benar, paling pinter, paling bisa dan sebagainya itu. Akhirnya kan si orang tua itu betul-betul kekeh gitu loh, nggak mau ini. Nah ini saya kadang-kadang mengalami kesulitan itu. Ya terus terang saya itu memanggil laki-laki itu, karena laki-laki kan biasanya malah lebih memahami laki-laki itu, didampingi bapak-bapak. Nah nanti alhamdulillah terjadilah komunikasi kami bertiga dan orang tua tadi, diambil keputusan ya sama-sama clear. Berarti ada kolaborasi. Nah ya, betul ya. Itu biasanya yang dilibatkan itu guru kelas maupun guru kelas, terutama guru senior yang di situ. Jadi yang tahu persis kondisi masyarakat di situ, karakternya bagaimana gitu. Bagus sekali Ibu. Berikutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam setiap penyelesaian kasus dilema etika? Ataukah Ibu langsung menyelesaikan di tempat pada saat kasus tersebut terjadi? Nah ini yang rutinitas saya kalau menjumpai itu langsung saya atasi, saya selesaikan secepat mungkin. Nah kemudian saya buat tadi semacam rutinitas bimbingan ke anak-anak, misalnya pada saat pembinaan di upacara atau pada saat melakukan kegiatan pramuka atau kegiatan di sekolah lah, pokoknya saya ambil waktu sedikit itu untuk memberi kesempatan agar anak itu mendapat bimbingan secara, kan ada di sekolah ada yang namanya BP ya, bimbingan dan penyuluhan. Nah ini saya manfaatkan itu sedikit demi sedikit. Nah kalau pas saya di kelas juga saya lakukan seperti itu. Nanti rutin ya Bu, terjadi rutin itu. Kemudian ini Bu, seandainya yang tadi yang penyelesaian di tempat, apakah ada tindak lanjut dari penyelesaian kasus tersebut atau setelah selesai sudah Ibu? Seperti itu saja. Biasanya langsung tidak ada tindak lanjut apapun. Berarti sudah dianggap clear ya Bu? Clear gitu. Jadi
komunikasi betul-betul pas dengan orang tua itu. Yang berikutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Orang maksudnya, Iya, orang lain yang membantu. Iya. Ini tadi kalau misalnya kebetulan laki-laki itu, karena saya kan terus terang karakter laki-laki kan belum mendalami banget ya. Paling saya minta bantuan ke teman guru yang laki-laki gitu. Tapi untuk orang lain, insya Allah saya enggak. Saya berusaha mengatasi sendiri. Alhamdulillah ya, karena dari hati ke hati itu terutama dari hati ke hati gitu. Floor diceritakan kenapa dan mengapa, itu akhirnya ya terjadi clear. Alhamdulillah tidak ada masalah apapun. Berarti selama Ibu menangani kasus-kasus dilema etika ini tidak pernah melibatkan pihak dari luar sekolah? Enggak ada. Pak Lurah juga enggak ada. Nah, lanjut yang berikutnya Ibu, yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan Ibu? Tadi apa? Pengalaman berharga. Pengalaman berharga ya itu ada kepuasan batin sih ya. Menurut saya sih hanya kepuasan batin. Tadi satu ya kepuasan batin, yang kedua justru dengan adanya kasus pribadi itu orang tua itu akan menyadari kesalahannya dan tahu itu solusinya kok. Dengan kepala sekolah kok ternyata seperti ini, begitu dia malah mendapat wawasan gitu loh, dapat masukan. Ini jadi akhirnya tumbuh rasa kepuasan. Terus komunikasi dengan orang tua semakin erat, semakin erat. Yang tadinya orang tua tumbuh rasa sungkan untuk ke sekolah, itu malah salut anak-anaknya. Udah Bu, insya Allah saya titip sepenuhnya anak-anak ke Ibu, apapun yang terjadi gitu. Nah ini terjadi chemistry ya, antara sekolah dengan orang tua itu. Kolaborasi juga dalam pendidikan. Nah itu. Berarti alhamdulillah Ibu, pertanyaan ini sudah habis semua. Mudah-mudahan jawaban dari Ibu tadi akan memberikan pengalaman tersendiri buat saya kedepannya dalam setiap saya menjumpai kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral. Dan saya juga akan menggabungkan antara pengalaman Ibu sama konsep-konsep yang dari CGP itu. Mudah-mudahan nanti ke depannya setiap keputusan yang saya ambil akan berpengaruh baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, dan intinya itu mengedepankan murid. Betul pada anak yang menguntungkan anak. Karena tujuan kita sebagai guru itu kan mendidik anak, menciptakan mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi tidak hanya mengajar, tapi mendidik itu yang lebih penting itu, karena membentuk karakter anak-anak. Sudah selesai Ibu, matur sangat atas bantuannya.